Iya, benar. Jadi balik adalah keadaan seseorang sudah dibebani hukum syariat. Atau bisa diartikan lebih mudah, seseorang yang sudah menanggung dosanya sendiri. Jadi kalau dia sudah balik, berarti dia sudah menanggung dosanya sendiri. Kalau dia tidak sholat, berarti dia sudah menanggung dosanya tidak sholat ya. Terus tanda balik bagi perempuan apa? Hai. Kalau tanda bagi laki-laki apa? Alhamdulillah. Nah, berarti masih ingat semua ya pelajaran minggu lalu. Alhamdulillah. Nah, berarti hari ini semuanya keluarkan dulu buku pikinya. Keluarkan semuanya buku pikinya. Sudah, ayo dikeluarkan buku pikinya, dibuka kita bab baru hari ini. Coba. Hari ini kita belajar tentang apa? Coba dibuka buku halaman 40. Sudah dibuka semua? Tentang wudhu supaya kalian lebih mudah mengingat tentang wudhu. Yang pertama ibu contohkan dulu ya, nanti baru kita praktek sama-sama. 1, 2, 3. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Amin. Nah, sekarang ayo kita praktek sama-sama. Semuanya berdiri, ibu mau semuanya berdiri supaya lebih
tayamum ini kita dalam keadaan darurat saja, dalam keadaan tertentu. Kalau misalnya kita berada di hutan, di gurun pasir, atau di dalam pesawat yang mungkin tidak ada airnya. Nah, jadi di sini niat tayamum digoyangkan. Nah, terus pertama basuh muka dari jari telunjuk dari hidung sampai ratakan ke seluruh muka, dibuang. Nah, menggunakan jempol. Nah, sekali lagi dari jari telunjuk ditaruh di hidung, terus digosok, jempolnya dibuang. Nah, seperti itu. Terus untuk yang di tangan kita ambil lagi debunya tapi di tempat yang berbeda, jangan di tempat yang sama. Kita tadi ngambilnya yang untuk di muka di sebelah sini. Berarti kalau untuk yang tangan ambilnya di sebelah sini ya, nggak boleh harus sama. Ambil lagi, terus kalau untuk di tangan ditipiskan lagi debunya, ditaruh jari-jarinya di telapak, digosok. Nah, terus diputar posisinya. Nah, gosok lagi, dibuang. Sama. Begitu juga 2 kali. Sini digosok, diputar, dibuang. Begitupun yang tangan kiri. Tadi jarinya kena di telapak tangan. Di telapak tangannya digosok, diputar posisi tangannya, lalu jarinya dibuang. Seperti itu. Nah, perlu Ibu tekankan di sini bahwa bertayamum itu cukup buka saja dengan tangan. Jadi kalau bertayamum kepala nggak usah, kaki nggak usah, kuping nggak usah ya, karena dia cuma buka dengan tangan, karena dia dalam keadaan darurat. Dan juga dengan tayamum cukup 2 kali saja, basuh mukanya 2 kali, basuh tangannya 2 kali. Nah, Ibu meminta di antara kalian siapa satu yang bisa mempraktekannya? Ayo, Lili. Coba praktek. Semuanya perhatikan ya, 5-nya. Ambil lagi debunya, ditipiskan, terus ya digosok lagi di muka, terus ambil lagi di tempat yang berbeda, ambil lagi debunya, ya, terus digosok tangannya. Ya, tangan selanjutnya dibuang. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Nah, sekarang kita masuk ke yang selanjutnya. Apa ya di sini? Nah, yang termasuk hadas kecil apa saja sih yang termasuk dalam hadas kecil? Yang pertama yaitu kentut. Terus yang kedua tidur nyenyak. Yang ketiga buang air kecil. Buang air kecil di sini seperti apa? Misalnya kita sudah wudhu, mau sholat. Nah, terus kita mau buang air kecil. Nah, sesudah buang air kecil kita tidak bisa langsung
Dia disucikannya dengan cara mandi besar. Terus seseorang yang berhadas besar tidak boleh mengerjakan sholat, menyentuh Al-Quran. Tawaf tadi seperti yang Ibu bilang apa tadi? Mengelilingi Ka'bah. Iktikaf, ada yang tahu apa itu iktikaf? Iktikaf adalah berdiam diri di masjid. Dia dari pagi sampai malam berdiam diri dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dia di dalam masjid itu ngapain, Bu? Dia di dalam masjid itu seperti berzikir, pokoknya dia menyebut-nyebut nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Itu namanya iktikaf. Dan memasuki masjid. Nah, bersuci dari hadas besar dengan cara melakukan mandi wajib. Mandi wajib itu apa sih, Bu? Nah, ini. Mandi wajib adalah mandi yang dilakukan dalam kondisi tertentu ya, untuk menghilangkan hadas besar. Jadi mandi wajib itu ada tata caranya. Bukan kita mandi yang setiap hari buru-buru. Apalagi kalau kalian buru-buru mau ke sekolah, pasti mandinya buru-buru, jebur-jebur aja kan. Nah, mandi wajib enggak. Mandi wajib ada tata caranya, ada niatnya, bukan masing-masing. Nah, kita masuk yang selanjutnya, yang termasuk dalam hadas besar. Jadi yang pertama ada ihtilam. Ihtilam itu terjadi pada laki-laki, adalah keluar air mani ketika seseorang tidur. Yang kedua yaitu haid. Haid itu apa? Keluar darah pada wanita, bukan penyakit tapi karena siklus bulanan ya. Biasanya terjadi 7 sampai 14 hari. Haid itu terjadi pada laki-laki atau perempuan? Perempuan. Terus yang ketiga yaitu apa? Nifas. Nifas adalah darah yang keluar pada wanita setelah melahirkan. Jadi kalau wanita sesudah melahirkan, dia ada namanya nifas. Nifas itu biasanya 30 hari ya. Nah, terus yang keempat yaitu apa? Wilada. Wilada adalah darah yang keluar mengiringi seseorang wanita yang melahirkan. Jadi kalau seseorang wanita melahirkan, nah dia keluar darah, itu namanya wilada. Terus yang terakhir yaitu meninggal dunia. Nah, jadi dari nomor 1 sampai nomor 5 tadi yang di depan itu namanya apa? Hadas besar. Disucikannya dengan cara mandi wajib. Mandi. Terus yang selanjutnya apa? Rukun mandi wajib. Rukun itu apa sih, Bu? Rukun itu ketentuan. Jadi ketentuan yang ada dalam mandi wajib. Yang pertama apa rukunnya? Niat. Nah, jadi kalau mau mandi wajib seperti yang Ibu bilang tadi, ada niatnya, bukan langsung basuh-basuh jebur-jebur aja, oke? Nah, niat ini berbeda. Kalau kita haid, niatnya beda. Kalau mau habis nifas, niatnya berbeda. Yang kedua yaitu menghilangkan najis yang menempel di badan. Nah, jadi najis di sini seperti darah tadi ya. Darah termasuk ke dalam najis. Terus yang ketiga, meratakan air ke seluruh tubuh dan kepala. Jadi airnya diratakan dari kepala sampai ke seluruh tubuh, ke seluruh badan. Terus yang selanjutnya, sunnah-sunnah dalam mandi wajib. Sunnah itu apa? Apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Nah, jadi dalam mandi wajib itu ada sunnahnya. Yang pertama yaitu membaca basmalah dalam hati. Ada yang tahu basmalah itu apa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita mengucap basmalah itu tidak boleh langsung dilafazkan, tapi harus di dalam hati, karena itu termasuk lafaz Allah. Terus yang kedua beristinja. Beristinja itu apa, Bu? Membersihkan najis. Tujuan mandi wajib tadi kan untuk membersihkan najis. Yang ketiga yaitu membasuh tangan. Yang keempat berwudu. Yang kelima menyiram kepala. Terus yang keenam menggosok seluruh tubuh. Nah, harus diperhatikan airnya agar masuk ke tempat-tempat tersembunyi. Tempat tersembunyi di sini di mana, Bu? Di ketiak, di leher, di belakang kuping. Terus yang ketujuh mendahulukan membasuh anggota tubuh bagian kanan. Sama seperti wudu, memandi wajib juga harus didahulukan dengan anggota bagian kanan. Yang kedelapan mendahulukan membasuh anggota badan sebanyak 3 kali, sama seperti dengan wudu 3 kali. Selanjutnya itu syarat-syarat mandi wajib. Yang pertama apa syaratnya? Ingat, syarat mandi wajib apa? Islam. Ingat, Islam. Terus yang kedua tamyiz. Tamyiz itu apa, Bu? Tamyiz adalah anak yang sudah bisa membedakan baik dan buruk. Yang ketiga menggunakan air mutlak, air yang suci. Jadi kita harus menggunakan air yang suci untuk mandi wajib. Yang keempat, tidak ada yang menghalangi sampainya air pada anggota badan. Tidak ada
air. Terus tidak dalam keadaan haid atau nifas. Jadi dipastikan dulu sudah selesai benar-benar haidnya baru boleh mandi wajib. Nah, yang terakhir yaitu hal-hal makruh dalam mandi wajib. Nah, yang pertama yaitu israf. Israf itu apa, Bu? Berlebihan ketika menggunakan air untuk mandi. Jadi kalau kita mandi wajib, gunakanlah air secukupnya. Terus yang kedua, melakukan mandi wajib pada air yang menggenang. Menggenang di sini maksudnya kita tidak boleh mandi wajib di dalam kolam. Misalnya kalau pakai bak, kita jebur langsung ke dalam tuna, itu tidak boleh ya. Usahakan mandi wajib menggunakan air yang langsung dari keran. Terus yang ketiga, membasuh badan lebih dari 3 kali. Dia harus 3 kali sama seperti wudhu. Kalau lebih dari 3 kali itu tidak boleh. Yang keempat, mandi di tempat yang mengandung najis. Tujuan kita mandi untuk menghilangkan najis. Masa iya kita mandi di tempat yang ada najis, ya kan? Gak mungkin dong. Terus yang kelima, mandi disertai dengan bercanda dan bergurau. Nah, kalau mandi harus serius. Nah, dari penjelasan Ibu tadi dari awal sampai akhir, ada yang mau ditanyakan enggak? Apa? Pak Jadi mau nanya apa? Enggak sah. Jadi kalau kita mau berwudu, mau bertayamum, harus baca niat. Karena segala sesuatu itu dilihat dari niatnya. Nah, ada lagi yang kurang dimengerti. Boleh ditanyakan sekarang? Enggak ada ya? Berarti insya Allah udah paham semua ya. Nah, kalau gitu di sini Ibu ada gate. Gate-nya ini tinggal kalian putar aja nanti kuat-kuat. Dimana berhenti panahnya nanti kalian sebutin ini termasuk dalam hadis kecil atau hadis besar. Ini permainannya cukup 3 orang saja. Siapa yang mau main? Banyak banget Ibu bingung milihnya. Cap, cicup, kembang, kuncup, yang mana yang mau dicup? Nah, Lana. Ibu cek cicup ya biar adil. Ayo Lana, putar. Nah, putar. Ini selamat. Makasih. Ayo siapa lagi yang mau maju?
Buat dulu namanya. Kalau ada yang kurang ngerti dari soalnya boleh ditanyakan sama ibu. Ya, isi aja di kotak-kotak. Ya, isi aja. Kalau ada yang kurang dimengerti dari soalnya, boleh ditanyakan sama ibu. Kalau masih ada yang kurang mengerti, boleh ditanyakan. Kemana? Ya, itu lagi. Yang sudah boleh dikumpulkan sama ibu. Apa? Ya. Apa? Yang sudah boleh kumpul. Apa? Isi sudah? Ya, isi. Yang sudah boleh